Sama-sama kami hormati Bapak Dr. Andes Sarjono MSI selaku Kepala SMA Negeri 60 Jakarta, Kepala Tata Usaha SMA Negeri 60 Jakarta Ibu Eva SPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Zainal selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Saipul Apandi MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Dr. Andes Happy Panggabean selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu Susi Muninggar SPD dan Bapak Arif Adi Susilo SPD selaku pembina OSIS MPK SMA Negeri 60 Jakarta periode 2021-2022, Bapak dan Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Berisik banget. Yang saya hormati, Kanal Faramiza selaku Ketua OSIS SMA Negeri 60 Jakarta periode 2021-2022, Kafira Aurelia selaku Ketua MPK SMA Negeri 60 Jakarta periode 2021-2022, Kak Duyana Rahmianti selaku Ketua Pelaksana Webinar 60 Sessions, kakak-kakak pembicara pada acara 60 Sessions hari ini, serta seluruh siswa SMA Negeri 60 Jakarta yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara 60 Sessions secara virtual di rumah masing-masing. Sebelum memulai acara hari ini, perkenalkan saya Ayesha selaku MC pada acara 60 Sessions hari ini. Untuk menghemat waktu kita, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada siang hari ini akan diadakan acara 60 Sessions yang mengangkat tema organisasi kemahasiswaan. Teman-teman udah tahu belum sih 60 Sessions itu apa sih? Nah, buat yang belum tahu, 60 Sessions ini adalah program kerja Sekbid 6 OSIS yang berbentuk talk show dan mengundang alumni-alumni SMA Negeri 60 Jakarta sebagai pembicaranya yang pastinya keren-keren banget. Nah, siapa nih yang udah penasaran? Siapa aja sih moderator dan pembicara-pembicara kita pada hari ini? Baik, akan saya perkenalkan, ini dia moderator dan pembicara-pembicara pada hari ini. Ini dia, untuk moderatornya, kita ada Adit. Untuk moderatornya kita ada Adit. Nama lengkapnya Muhammad Adit Fadilah, nama panggilannya Adit. Tempat tanggal lahirnya nih di Jakarta 20 November 2004. Social medianya, Adit punya Instagram @aditfadilah. Jenjang pendidikannya, Adit SD di MIS Asalam, SMP-nya di MTSN 6 Jakarta, SMA-nya di SMA 60 Jakarta. Pengalaman berorganisasinya Adit, ia pernah menjadi ketua OSIS di MTS, pernah menjadi wakil pratama pramuka di MTS, dan sekarang nih, ia menjadi anggota seksi bidang olahraga dan seni. Nah ini nih, untuk narasumber kita yang pertama, kita ada Kak Tazrifa. Nama lengkapnya Tazrifa Nafi Armitasari, nama panggilannya Tazrifa, tempat tanggal lahir di Jakarta 25 Februari 2002, social medianya Kak Tazrifa punya Instagram @tazrifanafi, jenjang pendidikannya Kak Tazrifa sekolah di SDN Kalibata 01 Pagi, SMP di SMP 182 Jakarta, dan SMA di SMA 60 Jakarta. Kuliahnya di Universitas Trisakti jurusan Ilmu Hukum. Untuk pengalaman berorganisasi Kak Tazrifa ini pernah menjadi Humas 1 OSIS SMA pada tahun 2018. Ketua Pelaksana Bakti Sosial Tsunami Selat Sunda tahun 2019, Humas Buku Tahunan Sekolah SMA tahun 2019, anggota OTF Peradilan Semu FHU Sakti tahun 2020, staf bagian komunikasi dan media bidang eksternal OTF Peradilan Semu FHU Sakti tahun 2021, staf Humas LKH FHU Sakti tahun 2021, dan Ketua Pelaksana Magang bersama Peradilan Semu Volume 2 tahun 2021. Narasumber kita yang kedua ada Kak Dinda. Nama lengkapnya Dinda Amirah Amiruddin. Nama panggilannya Dinda. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta 18 Januari 2004. Social medianya Kak Dinda punya Instagram @dindamirah. Jenjang pendidikannya SMA di SMA 60 Jakarta. Kuliahnya di Universitas Diponegoro, jurusan Administrasi Publik, dan kursus bahasa Inggris di LBPP LIA.
Pengalaman berorganisasi Kak Dinda ini, Kak Dinda pernah menjadi Sekretaris OSIS SMP 46 Jakarta periode 2016-2017, anggota Seksi Bidang Kreativitas OSIS SMA 60 Jakarta periode 2018-2019, Wakil Ketua OSIS SMA 60 Jakarta periode 2019-2020, Ketua Buku Tahunan SMA 60 Jakarta periode 2020-2021, Divisi Acara Public Cup 2021, Staf Permut Pesdem AP Universitas Diponegoro tahun 2021, dan Research Team LPM Opini Universitas Diponegoro tahun 2021. Narasumber kita yang ketiga adalah Kak Zenita. Nama lengkapnya Andi Zenita Sakina Bahdar, nama panggilannya Zenita, tempat tanggal lahir di Tangerang 18 Oktober 2002, social medianya Kak Zenita punya Instagram @zenita_sakina, jenjang pendidikannya SD di SDN Kauman 1 Malang, lalu SDN Lebak Bulus 01, SMP-nya di SMPN 11 Jakarta, SMA di SMA 60 Jakarta, kuliah dan jurusannya di Universitas Indonesia Sastra Prancis. Untuk pengalaman berorganisasi Kak Zenita tuh pernah menjadi OSIS SMPN 11 periode 2015-2016, Sekretaris 1 MPK 2018-2019, AISEK UI, UI Body Club, dan IKAPSIS UI. Wah, keren ya. Itu dia moderator dan pembicara-pembicara kita pada hari ini. Baik, sekarang saya akan membacakan rundown dari acara 60 Sessions ini terlebih dahulu. 1. Pembukaan oleh MC. 2. Sambutan Ketua Pelaksana oleh Kak Diana Rahmianti. 3. Sharing topik oleh narasumber pertama. 4. Sesi tanya jawab dengan narasumber pertama. 5. Sesi foto bersama dengan narasumber pertama. 6. Sharing topik oleh narasumber kedua. 7. Sesi tanya jawab dengan narasumber kedua. 8. Sesi foto bersama dengan narasumber kedua. 9. Break time. 10. Sharing topik oleh narasumber ketiga. 11. Sesi tanya jawab dengan narasumber ketiga. 12. Sesi foto bersama dengan narasumber ketiga. 13. Penutupan oleh MC. Oke, langsung saja untuk Kak Diana Rahmianti, selaku Ketua Pelaksana acara 60 Sessions ini, untuk memberikan kata-kata sambutan. Kak Diana Rahmianti, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Susi Muninggar dan Bapak Arif Adi Susilo SPD selaku pembina OSIS MPK SMA Negeri 60 Jakarta periode 2021-2022. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Vira Aurelia selaku Ketua MPK SMA Negeri 60 Jakarta periode 2021-2022. Yang saya hormati Naufal Ramiza selaku Ketua OSIS SMA Negeri 60 Jakarta periode 2021-2022, serta teman-teman OSIS MPK dan teman-teman SMA Negeri 60 Jakarta yang saya banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara 60 Session tahun 2021. Harapan saya yaitu acara 60 Session tahun 2021 ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dari awal sampai akhir acara, serta dapat memberikan dan memperluas pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 60 Jakarta tentang organisasi kemahasiswaan, yang kita angkat untuk tema 60 Session tahun ini dengan narasumber yang pastinya keren banget dong. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh anggota OSIS MPK yang sudah mempersiapkan keseluruhan acara ini dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Dan terima kasih banyak untuk narasumber yang hadir menyempatkan waktunya di sela-sela kehidupan dan kesibukan untuk memberikan pengalamannya atau sharing topik tentang organisasi di masa perkuliahan. Dan terima kasih untuk siswa dan siswi SMA Negeri 60 Jakarta yang meluangkan waktunya di hari Sabtu ini untuk mengikuti acara 60 Session yang mengangkat tema yang menarik banget dong. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Dina atas kata sambutannya. Nah, sekarang langsung nih kita masuk ke acara yang udah ditunggu-tunggu.
Untuk moderator Adit, saya persilakan untuk memimpin acara 60 Sessions hari ini. Oke, terima kasih MC Ayesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Dan baik-baik saja ya. Nah, saya harap di siang yang cerah ini nih teman-teman semua selalu semangat nih teman-teman. Dan tentunya tidak lupa untuk mengingatkan kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, seperti yang dikatakan di awal nih, 60 Session kali ini, kita akan mengundang narasumber-narasumber oleh alumni SMA N60 Jakarta yang akan memberikan sharing-sharing topik. Nah, langsung saja nih ya kali teman-teman. Tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Tazrifa Nafi Armitasari. Mari kita beri applause yang meriah dulu nih untuk Kak Tazrifa. Halo Kak Tazrifa. Halo, Adit ya dipanggil? Iya, benar Kak. Halo Kak, semuanya. gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Tazrifa, tadi kan di awal nih OMC ada perkenalan narasumber ya. Nah, tadi dibilang kalau misalkan Kak Tazrifa ini pernah menjabat sebagai Humas 1 OSIS di SMA Negeri 60 Jakarta pada periode 2018. Nah, boleh gak nih minta sharing sedikit pengalamannya pas menjadi Humas 1 OSIS? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Aku mau ngucapin makasih kepada teman-teman OSIS MPK yang sudah mengundang aku untuk sharing bersama teman-teman lainnya. Perkenalkan aku Tazrifa, seperti yang tadi sudah dikenalin, aku sekarang lagi melanjutkan studi di Universitas Trisakti, jurusan Ilmu Hukum. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Adit tadi, apa aja yang bisa di-sharing pada saat humas, menjabat sebagai humas ya. Jadi mungkin kalau aku boleh sharing dulu, bukan hal yang bukan hal yang direncanakan. Jadi nganterin teman aku untuk formulir OSIS, lalu kayak ditanya, lu singkat cerita, awalnya aku mau pilih sekretaris. Nah, tapi ada satu lain hal, akhirnya aku menjabat sebagai humas. Kalau dari humas sendiri, gimana ya, mungkin ada suka dukanya sih. Kayak misalnya, kalau dulu di aku mungkin, karena dulu kan pada saat aku itu maksud saya pada saat pembelajaran itu kan full offline ya. Nah, di mana itu biasanya yang paling berkesan itu aku ini sebagai humas itu megang official account juga seperti Line. Nah, official account Line itu tuh yang paling bisa dibilang yang paling berinteraksi lah dengan teman-teman lain gitu, karena kalau di jadwal tuh kayak misalnya setiap hari Senin itu kita harus broadcast berita, kayak misalnya apakah Senin ini tuh diawali dengan pembacaan doa atau literasi atau upacara bendera seperti itu. Dan misalnya kayak di hari Kamis minggu pertama ya, kalau aku nggak salah ingat, itu harus pakai kemeja batik nasional. Nah, itu terkadang kan kalau kita ingin mengirim suatu informasi, pastinya aku sebagai humas itu harus konfirmasi dulu ke pihak yang lebih tinggi lah. Pada saat itu aku harus konfirmasi, selalu aku konfirmasi ke pihak kesiswaan. Nah, tapi terkadang tuh mungkin kesiswaan juga punya tugas lain, jadi terkadang mereka itu suka, beliau tuh suka late respon gitu. Nah, pada saat mereka late respon, berarti otomatis jadwal dari nge-share itu yang harusnya sore menjadi malam gitu kan. Nah, itu kadang-kadang teman-teman itu tuh marah-marah gitu, kayak ini gimana sih kok malam-malam gitu. Padahal mereka nggak tahu gitu, di balik semua itu tuh kayak kita juga ketar-ketir gitu, wah ini udah jam segini nih, info belum kekirim gimana gitu. Terus tapi sukanya banyak banget, bisa dibilang aku nih kayak nemu keluarga di OSIS, karena di angkatan aku tuh bisa dibilang deket banget gitu OSISnya. Bahkan sampai sekarang kadang kita nggak sering sih, tapi kadang kita suka nge-zoom bareng gitu-gitu. Terus pokoknya banyak banget sih yang bisa aku maksudnya aku kayak tidak menyesal, malah kayak bahagia banget bisa gabung di OSIS MPK ini dulu gitu. Terus mungkin dukanya apa lagi ya? Oh, kayak gini, misalnya kayak tadi kan aku broadcast info, dan info itu harus dipersiapkan dengan baik gitu kan.
Nah, aku ini orang yang kalau misalnya lagi melakukan sesuatu itu tuh nggak bisa diganggu gitu. Kayak misalnya nggak bisa diajak ngobrol gitu. Nah, terkadang tuh orang tua aku, ini nggak boleh contoh ya teman-teman. Kadang orang tua aku tuh kayak ngingetin, Kak, udah makan belum gitu. Nah, tapi aku emosi gitu kayak, aduh jangan ngajakin ngobrol dong lagi nyiapin info gini. Kadang bahkan aku sempet kayak sering nangis gitu saat itu gitu. Karena gimana ya, mungkin apa kayak lagi adaptasi juga gitu, bahkan sampai mamaku bilang kalau kamu masih kayak gini terus mama akan, kebetulan waktu itu pembina OSIS aku Pak Dede. Nah itu mamaku bilang, mungkin kalau kayak gini mama bilang ke Pak Dede ya biar kamu udah nggak usah ikut OSIS aja gitu. Tapi teman-teman aku bisa bilang, ini yang join anak OSIS semua atau enggak? Oh, kita internal Kak, jadi ada OSIS dan juga ada siswa dari Oke. 60. Oke, aku bisa bilang kalau misalnya teman-teman yang saat ini ikut organisasi itu, aku bakal bilang kalian nggak akan nyesel. Karena kayak misalnya sekarang aku ikut organisasi di universitas gitu. Aku nggak kaget dengan sistem birokrasi universitas itu sebagaimana. Mungkin teman-teman OSIS tahu ya kalau misalnya birokrasi di 60 itu sedikit sulit ya. Mungkin lebih bukan sulit ya, lebih ke strict to peraturan gitu. Memang kita tuh kayak misalnya untuk penyerahan proposal itu harus ke mana-mana dulu gitu, nggak langsung ke kepala sekolah. Nah itu pada saat aku SMA aku mikir yang kayak aduh kok ribet banget gitu kan. Nah ternyata pada saat di perkuliahan sendiri itu yang nyebabin aku kayak aku nggak kaget lagi gitu. Aku udah kayak terbiasa. Terus juga kayak teman-teman yang ikut organisasi maupun baik dari OSIS ataupun kayak misalnya menjadi pengurus di Paskibra atau di PMR itu kalian itu tuh punya nilai lebih gitu, kayak misalnya ketika berorganisasi kalian itu udah terbiasa menyusun proposal, lalu kalian sudah terbiasa berbicara di depan umum, itu menurut aku value yang nggak semua orang bisa dapatkan gitu sih. Itu sih aku seneng banget sih kalau misal ditanya apakah aku menyesal untuk masuk OSIS, aku bilang enggak, dan aku akan bilang juga kalian akan tidak menyesal. Memang terkadang tuh melelahkan ya enggak? Kadang capek gitu Betul dikejar banget tuh Kak. proker. Ya apalagi kayak pokoknya capek deh, di samping kita harus menyesuaikan ke jam pelajaran, lalu kita juga harus organisasi. Tapi kalau dulu Pak Dede bilang ke aku dan teman-teman, insya Allah lelah kita di sini menjadi lilah gitu teman-teman. Oke, menarik banget nih ya pengalaman dari kata Dripa teman-teman. Nah, untuk acara 60 Station kita kali ini itu membahas tentang organisasi kemahasiswaan. Nah, tadi Kak Dripa udah nih sebutin Untuk saat ini itu aku masih fokus semu itu. ya mungkin boleh Jadi, dijelaskan tuh Kak. oke boleh. Jadi organisasi peradilan semu ini mungkin di universitas lain itu disebutannya itu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, tapi di Universitas Trisakti sendiri itu mengeluarkan kebijakan bahwa peradilan semu ini merupakan organisasi tingkat fakultas. Organisasi tingkat fakultas itu bedanya dengan tingkat universitas itu seperti ini. Organisasi itu berarti hanya ada di fakultas tersebut gitu. Kayak misalnya OTF Peradilan Semu kalau misalnya nih Adit mendengar Peradilan Semu kira-kira yang Kak Dripa mungkin boleh diulang karena suaranya nggak kedengaran. Mungkin karena koneksi ya Kak, jadi suara mungkin Kak Dripa udah unmute. Nah, udah kedengaran. Oke, sudah. Aku lepas ini aja kayak earphone-nya. Oke, jadi peradilan semu sendiri itu adanya di Fakultas Hukum, teman-teman. Nah, mungkin hampir sama kayak ALSA. Mungkin teman-teman mungkin lebih familiar ke ALSA ya. ALSA itu Asian Law Student Association kalau aku nggak salah. Nah, itu sebenarnya sama-sama ALSA dan peradilan semu ini organisasi yang bergerak di bidang akademik. Jadi kayak misalnya
kalau kalian, insya Allah semoga teman-teman ada yang ada di Fakultas Hukum nanti, baik maupun PTN ataupun PTS, itu nanti kalian akan familiar dengan yang namanya muting. Muting itu persidangan semu. Kayak gimana ya, kayak kita itu bermain peran gitu, bermain peran sebagai penasehat hukum, penuntut umum, lalu juga sebagai masuk hakim, lalu ada panitera, seperti itu. Nah, peradilan semu itu merupakan wadahnya gitu. Kalau di universitas aku sendiri, jadi nama lombanya itu moot court kan. Jadi moot court competition itu ada yang national moot court competition atau international moot court competition. Nah, kalau dari Trisakti sendiri itu kebijakannya sebagian besar orang-orang yang akan mengikuti internal moot court, maksud saya national moot court competition maupun international moot court competition itu harus dari anggota peradilan semu gitu. Nah, terus aku sangat menyarankan sih buat teman-teman yang nanti masuk ke Fakultas Hukum untuk ikut organisasi ini nih, antara ALSA ataupun peradilan semu, karena bisa dibilang ini tuh kayak apa ya, kayak kalian organisasi dapet, lalu akademik juga dapet. Kayak misalnya tadi aku ikut internal moot court competition di semester 1. Nah, mungkin kalau aku bukan anggota peradilan semu, aku bakal dapat mata kuliah itu kan internal moot court itu kalau di mata kuliah namanya praktik hukum acara gitu kan. Nah, itu kalian mungkin baru dapat di semester 4, tapi dengan kalian join di peradilan semu ini, kalian bakal masuk atau bakal dapat materi itu di semester 1. Itu kan maksudnya kayak nggak semua orang gitu kan bisa dapat. Iya. Menurut Kak Tajriba nih, organisasi apa sih yang paling penting atau yang paling berkesan untuk diikuti oleh teman-teman di rumah kalau misalkan kita udah jadi mahasiswa atau mahasiswi di suatu universitas nanti? Kalau menurut aku, kalau ditanya yang paling berkesan itu balik lagi ke masing-masing kalian. Minat kalian tuh di mana sih? Kayak misalnya di Trisakti. Maaf ya, aku ngomongin Trisakti karena emang aku universitasnya di Trisakti. Karena kan terkadang di universitas lain itu akan berbeda gitu, regulasinya dan kemahasiswaannya. Nah, kalau di Trisakti itu kita menganut sistem trias politika. Jadi pembagian 3 kekuasaan. Jadi ada yang memegang kursi legislatif, lalu ada eksekutif dan yudikatif. Nah, di pembagiannya seperti ini. Kayak misalnya di tingkat fakultas nih, di tingkat fakultas yang memegang kursi eksekutif adalah BEM fakultas. Lalu di tingkat legislatif itu ada yang namanya parlemen mahasiswa, lalu di tingkat yudikatif ada namanya mahkamah mahasiswa dan UKM gitu. Nah, untuk di tingkat universitas itu kita punya di tingkat eksekutif itu ada kepresidenan mahasiswa, lalu di tingkat legislatif itu ada kongres mahasiswa, lalu di tingkat yudikatif itu ada mahkamah mahasiswa, gitu. Nah, itu balik lagi teman-teman, kira-kira teman-teman ini maunya yang kayak gimana gitu, ataukah di legislatif, di yudikatif, atau di eksekutif. Kayak misalnya di legislatif, baik di kongres mahasiswa atau di parlemen mahasiswa, itu teman-teman biasanya akan membuat apa ya, bisa dibilang undang-undangnya kampus gitu. Kalau kita bilang ADART untuk MMFH maupun MMUT. MMUT itu Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti. Gitu sih teman-teman. Dan untuk eksekutif sendiri itu sebagai penjalannya, dan untuk yudikatif itu sebagai apa ya, kayak yang watching tuh apa sih, kok aku lupa, kayak apa ya, mengawasi lah istilahnya, kayak gitu sih teman-teman. Jadi balik lagi, atau kalian emang punya minat kayak aku, kayak join ke ALSA atau ke peradilan semu. Ada juga kayak misalnya kalau di Univ aku ada namanya TBLC. TBLC itu Trisakti Business Law Community, itu untuk teman-teman yang minat di hukum bisnis gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman, kira-kira aku nih maunya nih yang seperti apa gitu. Tapi biasanya kalau dari teman-teman aku, dia tuh nggak dari semester 1 sampai awal tuh BEM terus gitu, nggak. Kayak misalnya di semester 1 nih dia join nih ke sekretariatan parlemen. Lalu nanti setelah
ikut LKMM, nanti dia baru nih masuk ke BEM, lalu atau mau langsung ke kepresidenan mahasiswa kayak gitu. Jadi balik lagi ke kalian ini maunya kayak gimana gitu, mau masuk ke BEM gitu-gitu atau mau masuk ke yang apa namanya ke yang pendidikan gitu. Oke. Nah, Kak, jadi kan tadi udah disebutin nih, organisasi-organisasi itu ada Peradilan Semu, ada ALSA, dan lain-lainnya. Nah, untuk memasuki organisasi-organisasi tersebut nih, apa sih hal-hal yang perlu kita siapkan nih kalau misalkan mau masuk organisasi itu? Kalau dari aku mungkin nggak ada persiapan yang gimana-gimana ya. Tapi aku selalu gimana? Maksud aku gini, ketika kalian masuk ke dalam sebuah organisasi, kalian itu harus bertanggung jawab gitu, harus profesional, terus harus apa ya, bertindak ikhlas gitu. Karena kita di organisasi ini kan kita nggak dibayar kan, kita emang karena kita mau, kita menjalankan beberapa rangkaian acara-acara yang kita siapkan sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku yang pasti tuh tanggung jawab kalian, profesionalitas kalian itu harus harus dibangun dulu. Terus juga kalian kayak yang tadi berkaitan dengan pertanyaan yang keberapa tadi yang kamu tanya, kira-kira organisasi apa yang bagus. Nah, itu kalian cari tahu nih, organisasi apa aja sih kalian kenali lebih jauh. Kira-kira untuk kalau organisasi ini nih, aku cocok nggak ya gitu. Nanti ketika berjalannya organisasi itu cocok nggak di aku gitu. Terus juga paham kayak misalnya di setiap organisasi itu kan ada divisi-divisi nih. Ya. Nah, itu kalian pahami tuh divisi-divisi itu kira-kira apa aja nih divisinya. Jangan sampai kayak kadang ada orang yang udah deh gue mau masuk ke divisi ini aja karena nggak ada apa ya, karena nggak sibuk gitu, karena ikut-ikutan. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu biasanya mereka ini apa ya, akan hilang nih di tengah jalan. Kan biasanya gitu kan, ada orang yang dari yang di awal doang nih kayak apa ngikut, terus nanti di akhir-akhir kepengurusan kok lama-lama hilang gitu, yang kerja ini lagi gitu sih. Terus apa lagi ya, mungkin izin dari orang tua, karena kalau dari apa organisasi kemahasiswaan apalagi yang aku udah tuh kita bakal pulang malam teman-teman, kita bakal bisa dibilang apalagi kalau offline ya, yang aku dengar dari kating-kating aku tuh kayak kadang mereka sampai di kampus tuh sampai larut malam, kadang bahkan nginep di kosan ya kan. Kalau misalnya kita nggak punya izin dari orang tua akan apa ya, gimana ya, maksudnya kayak bakal nggak setuju lah, masa anaknya pulang malam-malam gitu. Terus dikasih kepengertian nih ke orang tuanya, gini loh mah, aku nih di universitas ini lagi ada acara ini, lagi ada organisasi ini, aku nggak main kok, aku bener-bener ada tujuan yang jelas gitu, kenapa aku pulang malam, kayak gitu. Terus yang paling penting harus loyal ke organisasi sih kalau menurut aku, kayak karena kalau kita loyal ke organisasi, mau itu sesulit apa pasti bakal dijalanin sih teman-teman. Jadi jangan kayak tadi kayak misalnya udah mulai ini nih apa udah mulai kayak bosen sama organisasi, udah capek, terus tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak hilang gitu kan. Kalian tuh harus paham gitu, ketika kita take a responsibility, kalau misalnya kita masuk ke organisasi itu berarti kepentingan yang kita ambil itu bukan kepentingan kita aja gitu, kepentingan orang lain juga harus kita apa ya istilahnya pertimbangkan gitu. Kalau misalnya kita berbuat yang tidak baik atau berbuat yang merugikan untuk organisasi kan nggak cuma satu orang yang akan kena gitu, dari organisasi tersebut juga akan terlihat gitu kalau misalnya kalian mencoreng nama baik organisasi. Terus juga menurut aku kalau kalian hilang-hilangan kayak gitu atau tidak bertindak profesional di next organisasi kalian, biasanya orang-orang bakal kayak gini. Misalnya kalian ikut open recruitment di organisasi baru. Dan biasanya orang-orang itu yang kenal, biasanya orang nanya nih, ini orangnya kayak gimana ya nggak? Ya nggak sih? Orang bakal nanya kayak, Ya, ini betul. orangnya gimana sih? Bagus nggak? Nah, kalau misalnya dari organisasi sebelumnya aja kalian apa ya, ibaratnya kayak seenaknya sendiri, gimana kalian mau masuk ke organisasi lain gitu. Jadi kayak gitu sih, loyalitas, selalu tanggung jawab, itu yang paling penting sih. Oke. Nah, eh, Kak Tadrifa nih,
kan tadi udah sebutin organisasi nih. Nah, kalau misalkan salah satu dari organisasi tersebut menyelenggarain suatu acara. Nah, kita sebagai anggota dari organisasi itu, menurut Kak Zirfa, gimana cara kita untuk mempersiapkan diri agar dapat berkontribusi secara maksimal di acara yang akan diselenggarakan? Oke, kalau misalnya di suatu acara itu biasanya kalau OSIS kan kalau organisasi yang ada acara yang bakal jadi kepanitiaan ya OSIS saja kan. Ya, betul. Nah, kalau misalnya di organisasi kemahasiswaan itu beda teman-teman. Khususnya untuk di kampus aku ya, kayak misalnya organisasi aku mau membuat sebuah acara nih. Nah, teman-teman yang akan direkrut ini bukan hanya teman-teman yang menjadi pengurus organisasi itu, tapi MMFH bahkan kadang MMUT gitu. Jadi seluruh masyarakat mahasiswanya itu diajak gitu. Ayo kita kerja bareng gitu. Nah, biasanya mempersiapkan dirinya itu kan pasti ada open recruitment ya, pasti kita siapin dulu di open recruitment. Sebenarnya nggak ada persiapan yang gimana-gimana sih, apalagi kalau misalnya kalian udah ada background organisasi sebelumnya, pasti itu akan menjadi nilai tambahan gitu. Dan untuk gimana caranya berkontribusi ya balik lagi tadi, kita harus punya rasa tanggung jawab, harus punya rasa loyalitas gitu kepada organisasi, karena kalau menurut aku emang itu kuncinya gitu. Karena jujur aja banyak orang yang di awal mungkin dia gembar-gembar, oh gue mau ikut nih organisasi ini gitu, bakal bikin proker yang wah gitu, tapi di akhir kepengurusan nggak ada sih orangnya, apa nggak datang ke saat acara-acara yang dia kira, wah ini acaranya bagus nih, padahal setiap rapat nggak pernah datang. Nah itu teman-teman tolong dihindari gitu, karena kalau menurut aku kalau kalian udah menanamkan loyalitas itu, mau secapek apapun ya pasti capek, pasti bakal capek, tapi percaya deh sama aku, nanti kalau misalnya hasilnya kegiatan itu bagus kan kita juga yang bangga gitu. Oke. Nah, mungkin nih pertanyaan terakhir ya dari aku, Kak Ziva. Nah, gimana sih menurut Kak Ziva, gimana cara mempunyai program kerja yang menarik dan program ini meningkatkan banyak partisipan nih? Program kerja ini menarik sih, apalagi kita lagi COVID ya, jadi banyak program kerja yang susah gitu. Jadi kalau dari mungkin program kerja yang baru kali ya, kan di setiap organisasi itu biasanya ada kegiatan studi banding, ya nggak sih? Iya kan ya? Nah, ya ada kegiatan studi banding. Nah, di studi banding itu tuh kalian harus tahu manfaat dari studi banding itu nggak hanya kita say hello ke organisasi lain atau ke fakultas lain atau universitas lain, itu enggak. Biasanya kan mereka memaparkan apa aja nih program kerjanya. Nah, itu kalian lihat nih, kira-kira apa sih yang nggak ada di universitas aku, yang nggak ada di organisasi aku, yang bisa aku implementasikan dengan baik dan ternyata tuh cocok gitu dengan culture kampus aku gitu. Kayak misalnya kayak misalnya program kerja magang di organisasi aku itu jarang gitu ada di organisasi lain. Terus ketika kita melaksanakan studi banding tuh banyak banget teman-teman yang nanya, itu gimana sih cara pelaksanaannya, lalu pokoknya berkaitan dengan regulasi-regulasinya itu kayak gimana. Nah, jadi kita boleh kok ngelihat mencontoh program kerja dari universitas lain atau sekolah lain gitu kan. Ada apa sih, kayak misalnya di prakarya itu kayak amati, terus ditiru, lalu dimodifikasi gitu sesuai dengan Oke, halo Kak Ziva. Udah kedengeran belum? Oke, sudah. Tadi unstable, aduh maaf Ya, ya. nggak apa-apa, Kak. Sampai mana ya aku ngomongnya? Tadi tentang studi banding, katanya kita bisa mengimplementasikan lebih baik lagi. Jadi di studi banding itu kalian amati nih kira-kira apa nih yang cocok, terus kalian tiru dan kalian modifikasi sesuai dengan ketentuan yang ada di kampus lain, di sekolah kita gitu. Kayak misalnya kan kadang peraturan antara sekolah kita dan sekolah lain itu berbeda. Nah, itu harus kalian sesuaikan lah dengan aturan-aturan yang berlaku. Terus juga kalian kalian ambil nih ide dasarnya, terus nanti kalian kembangin lagi, terus kayak kalian tentuin juga kira-kira kayak misalnya webinar nih. Webinar ini
ngangkat tema tentang apa yang lagi hype, gitu, yang lagi hype aja nih. Biasanya kalau lagi hype tuh apa ya, banyak orang yang mau gitu. Nah, terus nanti kalian tentu ini subjek sasarannya apa kayak gitu. Apa lagi ya? Mungkin itu sih. Oke, berarti tadi kita harus punya ide yang kreatif tuh dengan cara jalin relasi ya Kak. Jadi tentunya lihat teman-teman juga cari tahu pasti kan kita juga punya sosial media nih. Oke. Terima kasih Kak Tazifa ya, menarik banget nih sharing-sharing pengalaman yang diberikan pada hari ini. Nah, Kak Tazifa, iya, kasih juga. Nah, kata Sifah, sekarang nih kita kan ngadain sesi tanya jawab sama teman-teman di rumah. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang ingin bertanya kepada Kak Sifah, boleh banget ditanya ke Kak Sifahnya dengan cara, bisa dengan cara raise hand, lalu open kamera dan open mic juga, atau yang sedang ada bermasalah dengan kameranya, bisa dilewat kolom chat dengan format, nama, kelas, dan pertanyaan. Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin lagi mengetik ya Kak teman-teman di rumah nih. Saya izin bertanya. Oke. Nah, ini dia. Oke, boleh perkenalan dulu sebelum bertanya. Nama saya Nanda Maulana Yusuf dari kelas 10 MIPA 3. Nah, aku mau nanya dong Kak, seberapa pengaruh sih kayak budaya organisasi yang Kakak geluti itu masuk ke dalam kehidupan pribadi Kakak? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Nanda Maulana atas pertanyaannya. Kita keep dulu ya Kak pertanyaannya nih. Karena pasti ada teman-teman nih lagi yang bertanya. Ayo teman-teman ada yang bertanya lagi? Aku izin bertanya. Oke, boleh perkenalan dulu sebelum bertanya. Sebelumnya nama saya Vira Aurelia dari kelas 11 IPS 3. Kak, saya izin bertanya, seberapa besar sih pengaruh organisasi kemahasiswaan terhadap indeks prestasi kumulatif saat kuliah nanti? Oke, terima kasih Kak Vira Aurelia atas pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Tes. Oke, masuk. Oke. Sebelumnya maaf ya teman-teman, aku kayaknya nggak bisa nyalain kamera, takutnya jaringannya susah. Oke, nggak apa, boleh memperkenalkan diri dulu sebelum bertanya. Oke, aku Sahrona Jaulia, aku dari kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya, hai Kak Tazrifah. Dulu kita ketemu pas aku masih kelas 10, sekarang kita ketemu pas kelas 12. Tadi kan dilihat tuh kakak tuh banyak banget ya Kak pengalaman organisasinya gitu. Tapi kan di sela-sela yang organisasi yang kakak lakuin, pasti kakak punya skala prioritas kakak sendiri kan. Itu gimana sih cara kakak ngimbangin antara pendidikan yang lagi kakak jalanin sama organisasi, dan bagaimana cara kakak ngatur skala prioritas kakak sendiri? Oke, Itu terima aja sih dari kasih atas pertanyaannya. Apa ada lagi teman-teman nih yang mau bertanya? Oke, mungkin nggak ada lagi nih yang mau bertanya. Oke, untuk Kata Ziva kita ada 3 pertanyaan nih yang masuk. Boleh Kata Ziva dipersilakan untuk menjawab. Oke, yang aku ketik untuk pertanyaan pertama itu budaya organisasi yang masuk ke kehidupan aku ya. Ya, Mungkin lebih kepada kebiasaan aja kali ya, bukan budaya. Jadi mungkin kalau yang apa ya, budaya yang masuk ke kehidupan aku mungkin kayak misalnya mungkin mungkin kayak gini kali ya pertanyaannya. Seberapa berpengaruh sih organisasi itu ke kehidupan aku, mungkin gitu kali ya. ya bisa kayak gitu. Nah, oke, kalau misal seberapa berpengaruh, kalau menurut aku berpengaruh banget ya, karena bisa dibilang aku dari SMA emang dari SMP udah aktif organisasi gitu. Jadi sangat berpengaruh lah pastinya. Kayak misalnya gini, karena waktu di Humas dulu aku kayak misalnya di Humas biasanya aku kayak jadi MC, lalu jadi pokoknya aku lebih
bisa dibilang kayak juru bicara gitulah. Nah, itu tuh kayak akhirnya masuk ke kehidupan aku tuh kayak misalnya saat ini kebetulan di jurusan aku itu ketika kita punya skill berkomunikasi yang baik itu merupakan bekal gitu, karena aku kan ilmu hukum ya. Nah, itu di kelas gitu, jadi aku nggak kesulitan gitu untuk merangkai kata-kata itu seperti apa, lalu ketika presentasi pun aku maksudnya nggak punya kesulitan yang berlebih gitu. Terus kayak di kala jadwal yang padat itu aku juga nggak yang terlalu apa ya, nggak yang kaget banget gitu dari kuliah, dari SMA ke kuliah itu nggak yang kaget kayak misalnya kok tiba-tiba jadi sibuk banget gitu, itu enggak. Terus kalau budaya yang sebenarnya nggak ada sih. Oh mungkin gini kali ya, karena aku kan sekarang masuk ke peradilan semu ya teman-teman. Nah itu karena lebih mengedepankan ke akademis, jadi kayak misalnya di setiap bulannya itu kita ada kayak sesi apa ya, sesi bisa dibilang kayak fit and proper test gitu, anggota fit and proper test, anggota peradilan semu. Jadi kita ditanya ini materi-materi terkait dengan hukum sendiri gitu. Nah mungkin itu masuk ke kehidupan aku. Jadi aku ketika di kelas gitu, aku udah tahu nih kayak misalnya teman-teman aku mungkin baru belajar. Nah ini di sini aku udah mempelajari atau mungkin belum memahami tapi seenggaknya aku udah tahu lah kayak gitu sih. Udah menjawab belum atau mau nanya lagi? Siapa tadi yang nanya? Tadi nih ada pertanyaan kedua nih yang masuk dari teman Aku yang pertanyaan pertama tadi, dia udah. Oke, belum? Oke, tadi Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, Ananda. Kamu kelas berapa, Ananda? 10. Oh, semangat ya. Semoga nanti dapat perguruan tinggi negeri di jurusan yang diinginkan. Oke Kak, tadi kita masuk pertanyaan kedua. Tadi ada dari Kak Fira Aurelia, katanya dia nanya juga nih seberapa pengaruh organisasi, tapi organisasi kemahasiswaan dalam kehidupan Kak Tasrifa sekarang. Kalau Ormawa yang tadi aku lihat, yang tadi aku dengar ke indeks prestasi kumulatif ya? Iya, benar juga. IPK ya? Berarti lebih kepada Ormawa ke akademis aku gitu kan? Kalau dari aku pribadi, karena balik lagi tadi yang aku bilang, aku ini ikut organisasi yang emang kita ini jalannya tuh di bidang akademis gitu. Jadi kalau aku bilang malah organisasi ini yang ngebantu aku untuk untuk survive di Fakultas Hukum sendiri. Karena kalau menurut aku, kalau aku nggak ikut organisasi ini, aku bakal kelimpungan sih. Kayak misalnya karena kalau misalnya aku nggak ikut, mungkin aku nggak akan nemu kating-kating yang bisa bantu aku untuk misalnya sharing-sharing, lalu juga misalnya kayak nanya-nanya, dosen ini gimana sih Kak? Kayak gitu sih. Terus kalau misalnya Ormawa ke IPK, balik lagi ya teman-teman, kita ini berkuliah ini tujuannya untuk menuntut ilmu gitu. Kita kuliah tuh bukan untuk Ormawa gitu. Ormawa itu merupakan ibaratnya pelengkap kita di kuliah. Jadi jangan sampai kita ikut Ormawa lalu nilai kita tuh ancur-ancuran, lalu sering banget dosen-dosen tuh kayak biasanya dia nggak nerima gitu, walaupun kita udah punya surat tugas tuh kadang mereka nggak mau nerima surat tugas kita, mereka maunya kita ada di kelas mereka gitu. Kadang ada dosen yang seperti itu. Nah itu kita harus harus fleksibel lah, kira-kira untuk menentukan skala prioritasnya itu yang mana gitu. Jangan sampai karena kita mengikuti organisasi lalu akademis kita itu berantakan gitu. Tapi nggak ada salahnya juga ikut organisasi karena kayak yang teman-teman tahu banyak pelajaran-pelajaran dari organisasi itu yang nggak akan kita dapat di kelas formal gitu, kayak misalnya sekarang. Terus relasi kita ketika berorganisasi kita akan kita akan punya relasi gitu, baik kepada kakak tingkat ataupun struktural jabatan kayak misalnya dekan, lalu kaprodi dan sebagainya, bahkan rektor gitu kalau kalian masuk ke organisasi kemahasiswaan tingkat universitas gitu. Jadi selama kalian bisa memanage dengan baik antara organisasi dan akademis, aku rasa itu fine-fine aja. IPK kalian bakal bagus, bakal aman lah istilahnya gitu. Pokoknya pinter-pinteran kalian aja lah. Kayak misalnya hari ini ada kuis nih, terus ternyata hari ini di jadwal yang sama ada rapat organisasi. Nah kalian tentuin nih yang mana skala prioritas gitu. Kalau misalnya, kalau menurut aku ya,
kadif-kadif atau apa ya, ibaratnya anggota organisasi lain yang mungkin memiliki jabatan lebih tinggi daripada kita, kalau kita punya punya alasan yang logis dan memang itu kejadian, ya mereka pasti akan memberi izin gitu sih. Pokoknya ingat ya teman-teman, kita ini kuliah ini bukan untuk organisasi, kita ini kuliah untuk akademis, tapi organisasi dengan kuliah jika memang dibarengi dengan baik itu bakal keren banget sih gitu. Oke. Dalam suatu organisasi itu gimana sih, kan pasti susah tuh untuk mengatur tentang perkuliahan kakak dan pembelajaran itu perkuliahan dengan organisasi itu gimana cara Kak Tazrifa mengatur skala prioritasnya? Kayak misal gini ya, biasanya aku ketika rapat atau join organisasi itu ketika kita daftar itu harus melampirkan jadwal kegiatan gitu. Kayak misalnya jadwal kegiatan mata kuliah dalam seminggu itu ada apa aja, lalu organisasi yang kita ikuti selain organisasi yang mau kita daftarkan itu apa aja. Terus juga di interview biasanya pun kalian akan ditanyakan gitu, selain ikut organisasi ini kesibukan kalian itu apa. Nah, di situ biasanya pertanyaan itu tuh akan berkaitan dengan nanti kalau misalnya kalian mau izin, lalu pokoknya ada izin-izin yang nggak bisa diganggu gitu, yang harus kita hadiri gitu. Biasanya orang-orang tahu kayak misalnya nih, Kak, aku kesibukannya ini lagi persiapan untuk lomba ini nih. Nanti kalau yang aku udah tuh kakak-kakak tingkat aku tuh bakal ngerti, oh ya udah kalau kamu fokus aja lomba dulu gitu. Kalau misalnya lagi ada UTS, oh ya kamu UTS aja dulu gitu. Jadi kayak tadi teman-teman, kita nggak boleh ninggalin akademis kita. Ingat kalau misalnya orang tua kita bayar kuliah kita kan emang buat kita menuntut ilmu gitu. Organisasi itu hanya tambahan, tapi tambahannya itu bisa dibilang berperan sangat besar gitu untuk kita ke depannya nanti, kayak gitu sih. Oke. Menjawab nggak? Atau ada pertanyaan tambahan? Menjawab, Kak. Thank you ya, Kak. Oke, siapa sih tadi namanya? Najwa, semoga itu ya lancar sekolahnya. Amin, amin. Thank you, Kak. Oke. Apa teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke. Mungkin sebenarnya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, Kak Tazrifa nih. Nah, Kak Tazrifa, habis ini kita kan mau ada sesi dokumentasi. Nah, sebelum ada sesi dokumentasi nih, apa hal yang ingin Kakak ungkapkan atau sampaikan nih kepada teman-teman peserta Zoom yang mungkin nantinya akan kuliah tapi dan ingin bergabung ke dalam organisasi? Oke, aku mau pesan dulu ke teman-teman yang sekarang udah ada di organisasi, baik itu OSIS, MPK, atau ke dalam kepengurusan ekskul sendiri. Aku mau bilang, ini tuh emang kadang tuh kalian bakal lelah, kadang kalian bakal capek, bakal bosen, tapi stay aja, karena itu emang, ya siapa yang nggak bosen gitu. Udah meluangkan waktu, udah pusing-pusing, lalu juga maksudnya penghargaan yang didapat itu kalau pada saat itu mungkin kalian akan merasakan nggak sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan gitu. Aku bakal bilang sabar aja gitu. Nanti yang buah yang bisa kalian petik tuh nanti ke depannya gitu. Kayak misalnya aku di sini nih, aku jadi pembicara. Kalau misalnya dulu aku nggak jadi anak OSIS, emang aku bakal jadi pembicara di sini? Kan enggak kan? Nah, siapa tahu nanti teman-teman lainnya nih yang bakal join atau jadi pembicara di sesi-sesi ini, kayak gitu sih teman-teman. Terus apa lagi deh tadi? Aku lupa. Oh, yang mau Ormawa ya? Ya. Nah, untuk yang mau join Ormawa, yang seperti aku bilang tadi, pahami dulu organisasi itu, kalian kenali betul, karena kan ada yang bilang ya, tak kenal maka tak sayang kan? Nah, itu kalian kenali dulu, terus jangan lupa kalau kalian memang ternyata sudah diterima,
berarti diterima di organisasi itu, berarti kalian itu sudah diberi tanggung jawab gitu kepada dari pihak terkait kepada kalian. Jangan bisa dibilang jangan dikecewakan lah orang-orang tersebut. Kalian kasih loyalitas kalian kasih sisi bertanggung jawab kalian lah dalam organisasi itu, karena banyak banget manfaat dari organisasi ini. Mungkin aku terdengarnya lebay, tapi ini yang aku rasain gitu. Aku belajar ngomong. Aku mungkin dulu pertama kali nge-MC itu kapan ya? Pas kelas 8 kalau nggak salah, itu di OSIS aku. Sebelumnya aku sama sekali loh nggak pernah nge-MC. Tapi sekarang alhamdulillah karena sudah terbiasa, akhirnya aku di perkuliahan aku dipercaya terus sama kakak tingkat aku untuk menjadi moderator, untuk membawakan suatu acara. Mungkin ya kalau misalnya pada saat itu aku nggak diberi kepercayaan dulu waktu aku SMA, mungkin aku nggak akan bisa dapat kepercayaan juga dari kakak-kakak aku sekarang gitu sih teman-teman. Jadi semangat, terus jangan lupa kalau organisasi jalan, akademis juga harus jalan ya teman-teman gitu. Oke. Gitu aja sih dari aku. Ya, oke. Terima kasih Kak Triva. Mari kita beri applause dulu nih yang meriah nih buat Kak Triva. Oke. Semangat Nah, ya teman-teman, apalagi yang buat kelas 12, jangan capek-capek. Mungkin kalian akan ada purna bakti ke akademis kalian, semoga dapat perguruan tinggi yang kalian inginkan, jurusan yang kalian inginkan. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman kelas 10 11, juga semangat juga. Pokoknya semangat deh ya. Terus juga jaga kesehatan karena kondisi kita juga lagi nggak memungkinkan untuk yang aneh-aneh lah ibaratnya kayak gitu. oke, Semangat semuanya. terima kasih Kak Triva. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan ada sesi dokumentasi bareng Kak Triva nih. Untuk teman-teman semua diharap untuk menyalakan kameranya ya. Sesi dokumentasi, ayo teman-teman semua yang belum membuka kameranya bisa buka sekarang. Untuk sesi dokumentasi akan diarahkan oleh Kavelia Safina. Untuk Kavelia Safina, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Untuk slide pertama, harap di on cam semua ya. Oke. 1, 2. Untuk slide kedua, 1, 2. Untuk slide ketiga, slide keempat, slide 5, dan slide terakhir. Oke, MC sudah. Maaf, Tadi MC di mute. Oke, maaf ya. Oke, nggak nyangka nih Kak, waktu kita bersama udah habis nih. Terima kasih banyak kepada Kak Triva telah menyempatkan waktunya dan memberikan materi serta sharing-sharing pengalaman yang keren banget pastinya ya pada hari ini. Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah dulu nih buat Kak Triva. Nah, Kak Triva, waktu kita bersama ini sudah selesai. Kalau ingin tetap di sini boleh banget tentunya, tapi jika memiliki urusan setelah ini tidak apa-apa jika harus leave. Oke, makasih ya semuanya. Semangat. Oke, terima kasih juga Kak Triva. Terima kasih sudah mengesempatkan waktunya untuk hadir di sini. Nah, teman-teman semua, saya harap teman-teman semua belum bosan ya, karena habis ini akan ada narasumber kedua kita yang akan memberikan sharing-sharing topik juga nih pada hari ini. Nggak perlu berlama-lama lagi nih, langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Kak Dinda Amirah Amirudin. Mari kita beri applause yang meriah dulu nih. Halo Kak Dinda. Halo, suaraku masuk nggak ya? Masuk-masuk Kak. Halo Kak Dinda.
Halo, Oke, oke. Oke, sebelumnya terima kasih banyak pada moderator ya. Siapa? Muhammad Adit ya? ya Halo betul Kak. semua, selamat siang. Oke, Kak Dinda gimana nih kabarnya hari ini? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak Dinda, jadi ini tadi di awal oleh MC ada perkenalan narasumber. Nah, di perkenalan narasumber tadi dikasih tahu kalau misalkan Kak Dinda itu pernah menjadi wakil ketua OSIS di SMA Negeri 60 Jakarta. Benar kan Kak Dinda? Benar-benar. Nah, terus bahkan pernah jadi sekretaris OSIS juga di SMP. Keren banget ya teman-teman nih Kak Dinda. Bener, bener kan itu Kak? Benar-benar. Nah, berarti nih Kak Dinda sudah memperdalam belajar tentang organisasi itu saat SMP ya. Nah, Kak Dinda boleh tahu gak nih alasan Kak Dinda nih udah mulai berani untuk ikut organisasi saat di SMP? Sebenarnya karena mungkin bisa dibilang passion kali ya, karena aku dari dulu suka banget ngurus-ngurus hal yang berkaitan dengan ngurus acara, ngurus-ngurus detail kayak gitu. Makanya kebetulan ada wadahnya, ya aku terjun di sana. Oke oke. Oke, Kak Dinda, kan kita tahu nih bahwa Kak Dinda punya banyak pengalaman sebagai wakil ketua OSIS, bahkan jadi sekretaris juga di saat SMP. Nah, dengan banyaknya pengalaman dalam organisasi, Kak Dinda tuh pernah ikut organisasi organisasi juga nggak sih di luar kampus? Untuk organisasi di luar kampus, untuk sekarang ya aku lagi apply ke beberapa organisasi di luar kampus yang emang lagi open recruitment. Jadi doain aja semoga keterima. Oke, amin. Semoga diterima ya teman-teman Kak Dinda. Nah, Kak Dinda, aku mau nanya nih, gimana sih cara Kak Dinda berbaur dengan anggota lain di dalam organisasi-organisasi yang pernah Kak Dinda join? Menurutku semua hal itu kuncinya komunikasi ya. Gimana kamu bisa berbaur sama anggota lain kalau misalnya untuk sekedar perkenalan dan basa-basi aja kamu nggak mau. Menurutku nggak apa-apa kok di awal SKSD nanya-nanya, kenalin diri. Halo, nama gue Dinda, gue dari Jakarta nih, bla bla bla, dan seterusnya. Karena aku yakin kok pasti semua obrolan-obrolan itu bakal terus mengalir nantinya. Dan kalau di organisasiku itu, yang saat ini aku ikutin yaitu himpunan, namanya HMPS Publik. Kebetulan ada weekly meeting per divisi, jadi di setiap weekly meeting itu ada PIC atau penanggung jawabnya masing-masing. Nah, di weekly meeting minggu itu, dia tuh setiap PIC-nya kan pasti ngebahas mau kayak gimana konsepnya dan hal-hal kayak gitu sebenarnya ngebuat kita jadi komunikasi satu sama lain kan. Ditambah adanya proker dan final project jadi pasti akan ngobrol. Dan menurutku juga jangan takut buat aktif di grup karena gimana mereka bisa tahu keberadaan kalian kalau untuk muncul di grup aja kamu nggak mau. Gitu sih kalau dari aku dan jangan terlalu kaku juga, profesional boleh, tapi jangan lupa juga untuk ngejaga nilai-nilai kekeluargaan dalam organisasi. Oke, Kak Dinda. Nah, aku mau nanya lagi nih. Kak Dinda itu, uh, apa sih motivasi Kak Dinda untuk mengikuti organisasi-organisasi himpunan di kampus? Kalau aku sendiri motivasiku ikut organisasi di kampus, yaitu salah satunya himpunan di kampusku. Baik lagi kali ya tadi yang aku bilang mungkin passion karena jujur aku suka banget terlibat dalam suatu acara atau kegiatan di mana aku bisa ngurus-ngurus segala hal, hal-hal detail dan konsep acaranya. Dan menurutku itu hal yang menyenangkan dan aku suka. Jadi selain itu aku juga selalu nggak tahu kenapa selalu ngerasa kosong kalau misalnya aku tuh nggak punya kesibukan. Oleh karena itu aku ikut himpunan atau organisasi-organisasi lain yang bisa ngasih kesibukan ke aku. Oke. Oke, Kak Dinda, aku mau nanya lagi nih. Kalau misalkan terdapat konflik nih dengan anggota lain, pasti dalam suatu organisasi nggak mungkin langsung lurus-lurus aja ya. Nah, gimana cara Kak Dinda menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Kalau menurutku sendiri ya, mungkin sama kayak pertanyaan sebelumnya, semua hal itu kuncinya komunikasi.
ketika kita mau masuk ke rumah orang aja tuh kita harus ketuk-ketuk pintu kan, pencet bel, ngomong halo, assalamualaikum dan lain sebagainya. Jadi ya semua hal, semua masalah kecil ataupun besar, ya kuncinya itu komunikasi. Utarain aja apa yang misalnya ngeganggu di pikiran kamu dan apa yang kamu rasain. Coba untuk jujur dan nggak usah dilebih-lebihkan dan cobalah juga untuk mengerti gitu bahwa semua orang itu punya perspektif dan cara pandang yang berbeda. Dan sebagai manusia kita juga nggak boleh egois. Intinya ya saling mengerti aja dan mencoba mengkomunikasikan segala hal yang emang menjadi akar dari semua masalah dan yang emang nyebabin konflik tersebut gitu loh. Oke, Kak Dinda, pasti mungkin teman-teman di rumah juga mengalami yang sama nih ya. Nah, kan kita tahu nih bahwa kalau misalkan pembelajaran dan organisasi itu adalah susah banget ya untuk mengatur waktunya. Nah, kalau bagi Kak Dinda, gimana sih nih cara mengatur waktu antara perkuliahan dan organisasi? Boleh gak dikasih tips-tipsnya? Kalau menurutku sendiri ya, ini versiku, tapi kalau aku tuh sendirinya setiap harinya nulis apa aja yang harus aku kerjain hari ini atau misalnya hari ini aku ada agenda apa aja dan mau ngapain aja. Dan itu semua aku atur pakai skala prioritas dan nggak semua skala prioritas semua orang itu kan sama ya. Jadi mungkin apa yang aku paling utamain bisa aja di kamu itu nomor 2, nomor 3, dan sebagainya. Jadi ya emang harus pintar-pintar atur waktu dan bisa bedain mana yang penting dan nggak terlalu penting, paham prioritasmu itu apa. Dan kalau misalnya nih kayak sekarang akademik itu misalnya prioritas kamu ya taruh dia di paling atas atau misalnya hal-hal lain yang bisa jadi prioritas kamu ya kamu taruh sesuai diri kamu masing-masing kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan kita tahu nih kalau misalkan Kak Dinda itu sekarang jadi seorang mahasiswi di universitas. Nah, Kak Dinda tuh kehidupan sehari-harinya jadi seorang mahasiswi itu gimana sih? Boleh ceritain nggak? Kalau ditanya soal kehidupan, karena jujur aku masih online kan, jadi untuk ngerasain euforia kampus dan iklim kerja organisasi dan lain sebagainya tuh belum terlalu kerasa. Cuma karena alhamdulillahnya aku baru-baru ini ikut magang di himpunan jurusanku, jadi kerasa banget kesibukannya. Kayak kita tuh ada weekly meeting tiap minggunya, terus kita juga ditugasin buat bikin konten di sosial media, dan juga kita ada final project. Jadinya apa ada komunikasi, ada apa ya? Aku juga sempat ke kampusku jadinya. Jadi kesibukanku ya jadinya kurang lebih kayak gitu sih ngurus-ngurusin project-project di himpunanku selain juga aku ngurus assignment kuliahku kayak gitu. Oke, nah Kak Zenita, maaf, Kak Dinda, boleh nih jadi mungkin teman-teman di rumah kan ada nih yang kelas 12, mereka masih bingung kayak, ntar kira-kira mau masuk jurusan apa ya? Nah, Kak Dinda boleh gak dikasih tahu gimana cara kita biar dapat jurusan yang sesuai passion kita gitu? Mungkin kan ada teman-teman di rumah nih yang kayak masih bingung dengan passionnya. Kalau menurutku sendiri ya, nyari yang benar-benar cocok sama kita tuh sebenarnya susah banget walaupun misalnya kayak oh kayaknya gue suka ini deh tapi nanti pas udah dijalaninnya rasanya kok gue nggak gini ya gini-gini. Dan menurutku pencarian jurusan yang emang benar-benar bikin kita yakin kalau ini benar-benar yang kita mau dan kita bisa itu susah banget dan perlu pencarian yang panjang ya. Dan menurutku salah satu caranya adalah research. Kalian research dulu jurusan yang kalian mau tuh kayak gimana, backgroundnya kayak gimana, nanti di kuliah itu belajarnya kayak apa, terus seleksi masuknya tuh gimana, seberapa padat, karena harus realistis juga, tapi juga nggak boleh jauh juga dari apa yang sebenarnya kalian passion kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke.
Kak Dinda, aku mau nanya lagi nih. Boleh nggak sih diceritain sedikit pengalamannya? Pasti kan kalau masuk organisasi tadi yang seperti Kak Dinda bilang ada penyeleksiannya tuh. Nah, gimana sih penyeleksiannya kalau boleh tahu? Terus gimana nih biar boleh gak dikasih tips-tipsnya biar kayak bisa masuk organisasi yang kita mau di seleksi itu? Hmm, Oke, kalau organisasi ini aku bicara organisasi kemahasiswaan di kampusku ya. Mungkin kalau organisasi kemahasiswaan di kuliah, orang awam tuh banyak taunya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi sejujurnya ada banyak dan gak cuma itu doang. Nah, kalau di kampusku sendiri, mahasiswa semester 1 atau yang biasa disebut sebagai maba, dan salah satu contohnya adalah aku sendiri, itu bisa dibilang baru bisa ikut terlibat dalam organisasi itu hanya sebagai anak intern atau anak magang. Maksudnya apa? Maksudnya itu di dalam kepengurusan BEM atau himpunan atau senat atau dan lain sebagainya, biasanya itu ada yang namanya staf atau fungsionaris. Nah, mereka ini anggota tetap selama periode kepengurusan mereka. Nah, nanti juga ada wakabit, wakabit, kahim, wakahim, kabem, wakabem, BPH, dan semua itu prosesnya panjang. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi fungsionaris, open recruitment-nya itu belum ada saat kamu jadi maba. Jadi pas kamu baru jadi maba, kamu baru ditawarinnya itu kesempatan untuk coba menjadi seorang intern atau anak magang di BEM atau himpunan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk yang pastinya menambah pengalaman dan juga mencari tahu nih iklim kerja seperti apa sih yang ada di dalam kepengurusan himpunan atau BEM tersebut. Jikalau misalnya nantinya kamu emang mau melanjutkan kepengurusan tersebut dengan menjadi fungsionaris atau staff. Nah, kalau kebetulan aku kan ikut himpunan di jurusanku, namanya HMPS Publik, dan di sana aku sebagai perangkat muda atau anak magangnya di bidang PSDM gitu. Oh, Kak, mungkin aku mau nanya pertanyaan yang sama kayak narasumber sebelumnya. Nah, Kak Dinda itu punya gak nih kayak gimana sih cara buat punya ide gimana cara bikin program kerja yang menarik dan terus program kerja ini meningkatkan banyak partisipasi juga. Oke, kalau mungkin aku belum, kalau di kuliah ini aku belum ngerasain program kerja yang benar-benar terjun ke lapangan atau offline ya, karena sejauh ini baru kayak buat konten-konten di sosial media aja, ataupun kalaupun emang lombanya tuh lomba yang kita pakai medianya sosial media. Nah, kalau dari sepengalaman aku, karena biasanya kita kan nge-share suatu mau poster, mau informasi itu di sosial media organisasi kita kan. Nah, biasanya itu kita bisa lihat insight-nya tuh kayak gimana. Kalau misalnya apa sih yang kebanyakan orang tuh lihat, suka dan mau, misalnya nih kayak kemarin ternyata pas himpunanku bikin acara yang berkaitan dengan musik, audiensnya banyak banget, partisipannya banyak banget yang mau ikut. Oh, berarti minat audiens tuh maunya yang kayak gini, target pasar tuh maunya yang kayak gini. Harusnya dan menurutku hal-hal kayak gitu harus bisa kita lihat sih, karena nanti kedepannya bisa jadi pandangan kita mau bikin program kerja tuh yang kayak gimana. Kayak gitu sih menurutku. Oke, tadi yang seperti Kak Dinda bilang, kan kalau misal kita buat program pasti tentunya nggak susah nih ya. Nah, kalau Kak Dinda nih, boleh nggak nih dikasih tips? Jadi kayak apa sih hal-hal yang perlu kita siapkan nih kalau misalkan membuat acara kayak gitu? Kalau misalnya mau buat acara, menurutku yang pertama matengin dulu konsepnya mau kayak gimana. Jadi ketika kamu emang udah punya konsep, udah punya pandangan, nanti ke depannya tuh bakal lebih mudah untuk apa untuk bikin ketentuan-ketentuan atau detail-detail lainnya. Yang penting udah paham konsepnya kamu. Yang penting kalian sendiri nih si yang ngurus acaranya itu udah paham apa sih yang kalian mau buat, mau kayak gimana sih bentuknya, konsepnya kayak gimana. Yang penting menurutku paham dulu konsepnya, selanjutnya itu hal-hal lainnya itu bisa berjalan sih menurutku gitu. Yang penting tahu konsepnya mau kayak gimana. Oke, Kak Dinda, jadi kan dalam suatu organisasi pasti ada program juga. Nah,
dalam menjalankan program pasti ada aja nih kayak ada aja mungkin halangan atau apa sebagai macamnya. Nah, Kak Dinda sendiri gimana sih cara Kak Dinda problem solving suatu permasalahan dalam rangkaian organisasi? Apa pernah ada pengalaman problem solving dari Kak Dinda dalam menjalankan suatu program? Oh, oke. Kalau misalnya ada masalah atau konflik itu di organisasi, menurutku balik lagi ya kuncinya tuh komunikasi. Semua hal tuh kuncinya emang komunikasi bener-bener deh. Mau kecil mau besar semuanya tuh harus dikomunikasiin, dibilang kalau misalnya emang ada yang sesuatu yang ganjel. Kalau emang misalnya saya kayak ada teman kamu yang nggak ikut kerja atau kayak gimana, ya awalnya pasti kamu harus coba tanya dulu baik-baik, komunikasiin dulu baik-baik, dan kalau misalnya emang, nggak mempan juga, ya kamu buat forum di organisasi kamu, kayak gimana. Kalau aku sih biasanya kayak gitu. Oke, uh, kan kita tahu nih bahwa Kak Dinda itu pernah menjadi OSIS juga di SMA nih. Nah, terus Kak Dinda juga ikut nih organisasi di kampus. Boleh tahu gak nih alasannya kenapa? Karena kan udah ada nih udah pernah mengalami organisasi di SMA. Terus alasan Kak Dinda untuk ikut organisasi lagi di kampus tuh apa? Kalau ditanya alasan tentu aja menurutku, itu hal yang penting banget ya untuk ikut organisasi di kampus, untuk bisa untuk bisa aktif karena nantinya kan di dunia kerja, di dunia lapangan pekerjaan gitu, hal-hal kayak gitu, soft skill kayak gitu tuh yang emang diperluin banget, dan menurutku nggak cukup buat, sekedar ikut organisasi di SMA, jadi perlu juga untuk ikut organisasi-organisasi di kuliah. Karena apa? Karena kuliah tuh beda banget ya sama SMA, kayak dari iklim kerjanya, suasananya, dan hal-hal lainnya tuh yang emang lebih formal, lebih memang sangat terkait dengan dunia-dunia kerja yang nantinya bakal kita hadapin sih menurutku kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dinda. Nah, mungkin nih Kak Dinda, kita langsung nih ya ke sesi tanya jawab nih. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang ingin bertanya ke Kak Dinda, boleh banget nih ditanya Kak Dindanya dengan cara raise hand, lalu open kamera, open mic, dan juga jangan lupa untuk memperkenalkan diri sebelum bertanya, atau boleh di kolom chat dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Ayo teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Oke, ada nih dari Kak Amelia Febriani. Untuk Kak Amelia, boleh perkenalan dulu sebelum bertanya? Halo Kak Dinda, salam kenal. Nama aku Amelia Febriani dari 10 MIPA 1. Aku pengen tanya nih Kak, bagaimana sih cara Kak Dinda ngatasin head comment tentang organisasi? Kan banyak tuh Kak head comment tentang organisasi kayak, ngapain sih lu ikut organisasi, cuma capek-capekin doang. Nah itu Kak Dinda ngatasinnya gimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amelia. Kita keep dulu ya Kak pertanyaannya nih. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi gak nih? Oke nih, ada dari Kanazira Safina. Kanazira boleh nih di unmute lalu memperkenalkan diri sebelum bertanya. Halo Kak Dinda, aku Nazira Safin Nazar dari kelas 10 IPS 3. Aku mau nanya nih Kak, tadi kan Kakak bikin agenda kayak kegiatannya mau hari ini mau apa aja gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada acara mendadak yang Kakak nggak expect bakal ada gitu, dan itu bentrok sama agenda yang udah Kakak urutin gitu. Jadi Kakak tuh gimana ngatasinnya? Makasih. Oke, terima kasih Nazira atas pertanyaannya. Apa ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada nih dari Gracia Prilia. Oke, Gracia Prilia boleh banget diperkenalkan dulu Halo sebelum Kak bertanya. Dinda, perkenalkan nama aku Gracia Aprilia. Sebelumnya aku mau nanya Kak, menurut Kakak di kuliah itu nilai itu penting enggak untuk mungkin masuk kerja atau magang nanti? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Gracia atas pertanyaannya. Apa teman-teman ada yang mau bertanya lagi?
Oke, mungkin 3 pertanyaan nih Kak yang masuk ya Kak untuk Kak Dinda hari ini. Nah, oke, boleh nih untuk Kak Dinda dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, makasih ya buat yang udah nanya pertanyaannya. Mungkin aku jawab satu-satu dulu. Tadi pertanyaan pertama tentang head comments organisasi ya. Kalau menurutku head comments tentang organisasi itu nggak usah dipikirin, dan nggak usah diambil hati karena apa? Ya ingat aja tujuan awal kamu tuh masuk organisasi buat apa. Dan juga nantinya pasti kayak capek gitu loh kalau misalnya kamu tuh selalu ladenin orang-orang yang kayak gitu. Itu menurutku cuma buang-buang waktu. Mendingan kamu ngelakuin hal-hal lain yang emang positif, yang emang bisa nambah nilai ke diri kamu. Karena omongan-omongan mereka pun nggak akan ngaruh ke kehidupan kamu gitu loh, nggak akan efek kalau misalnya emang kamu nggak nanggepin. Jadi anggap aja angin lalu, dan percaya aja apa yang udah kamu lakuin sekarang bakal ada hasilnya. Toh kalian ikut organisasi, kalian bisa taruh pengalaman-pengalaman kalian tuh di CV kalian, dan itu pasti nambah nilai plus dalam diri kalian gitu loh. Jadi menurutku head comment tuh nggak usah dianggap gitu loh, nggak usah ditanggepin. Terus aku lanjut pertanyaan kedua itu, kalau misalnya agenda terus ada acara mendadak. Kalau misalnya ada acara mendadak, aku sering banget kayak gini, terutama kalau misalnya teman-temanku tuh ngajak main tiba-tiba. Nah, kalau menurutku tuh hal-hal kayak gini tuh harus balik lagi sih, skala prioritasmu apa. Kalau misalnya ada hal kayak gitu, hal yang aku lakuin tuh pasti kerjain dulu apa yang penting. Misalnya waktu itu aku lagi ada deadline tugasku, ya aku kerjain dulu deadline tugasku, baru nanti aku eh, lanjut ke acara-acara lain yang mendadak itu. Atau misalnya kayak bisa disambi sih, misalnya ada acara itu aku sambil ngerjain. Pokoknya sebisa mungkin atur waktu dan sebisa mungkin nggak ninggalin hal-hal yang emang udah jadi prioritasmu dari awal, kalau menurutku gitu. Terus terakhir, nilai di kuliah itu penting apa enggak? Kalau misalnya ditanya penting apa enggak, pasti penting. Tapi jangan juga kayak berpatok kayak eh, nilai gue harus bagus nih, gue harus paling paling oke di kelas, eh, paling pokoknya harus paling aktif ke dosen dan lain-lain. Menurutku aktif dan serius boleh, tapi jangan juga dijadikan itu sebagai ajang kompetensi gitu. Karena di kuliah itu yang menurutku benar-benar berpengaruh tuh koneksimu, teman-temanmu. Jadi jangan jangan terlalu kaku sih menurutku, intinya gitu. Oke, udah aku jawab semua ya pertanyaannya. Ada yang kurang nggak? Mungkin ini Kak, kalau yang acara mendadak tadi. Itu yang acara mendadak, menurutku balik lagi sih kayak skala prioritasmu apa. Kalau misalnya acara mendadaknya itu nggak begitu penting atau nggak begitu urgent, menurutku selesaiin dulu yang emang benar-benar menjadi skala prioritasmu. Misalnya ada tugas, ya udah kamu kerjain dulu. Tapi kalau misalnya hal itu nggak bisa diduluin, ya kamu bisa disambi gitu loh. Kamu ada cara, kamu sambil ngerjain. Pokoknya sebisa mungkin ngatur waktu kamu seefektif mungkin sih kalau menurutku kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Dinda ya atas jawabannya dan teman-teman semua yang sudah bertanya. Nah, sekarang nih Kak Dinda, kita akan ngadain sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman semua diharap untuk menyalakan kamera karena kita akan ada sesi dokumentasi bareng Kak Dinda nih. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semua, saya harap menyalakan kameranya ya, karena akan ada sesi dokumentasi. Oke, untuk sesi dokumentasi akan diambil oleh Kak Filia Safina. Kak Filia Safina, dipersilakan. Baik, terima kasih MC.
Untuk slide 1, 2, slide 2, 2, slide 3, slide 4, slide terakhir. Udah, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Safina. Oke, terima kasih banyak ya kepada Kak Dinda karena telah menyempatkan waktunya dan memberikan sharing-sharing pengalaman yang sangat bermanfaat pastinya buat teman-teman di rumah pada hari ini. Sekali lagi, Mas, mari kita beri applause yang meriah dulu nih buat Kak Dinda. Nah, untuk Kak Dinda, jika tidak ada acara lain, boleh banget nih kalau mau tetap stay di Zoom ini. Tapi kalau tidak ada janji lain, setelah ini tidak apa-apa jika harus. Oke, makasih banyak ya semua. Oke, terima kasih juga Kak Dinda sudah menyempatkan waktunya untuk di sini. Nah, teman-teman semua, saya harap teman-teman semua masih belum bosan nih karena abis ini kita akan lanjut ke narasumber kita yang ketiga dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua selalu menyalakan kameranya sambil menunggu narasumber kita ketiga nih. Oke, teman-teman semua, langsung saja nih ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Ini dia, Kak Andi Zenita Sakina Bahdar. Mari kita beri applause yang meriah dulu nih buat Kak Zenita. Halo Kak Zenita, gimana kabarnya? Halo Adit, thank you. Kabarnya baik, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, Kak Zenita, jadi tadi di awal ada pemaparan MC, ada pemaparan pengalaman Kak Zenita nih. Nah, terus katanya dikasih tahu kalau misalkan Kak Zenita itu sekarang berkuliah di Universitas Indonesia. Betul kan, Kak? Iya, benar. Nah, aku mau nanya nih, apakah organisasi-organisasi kayak tingkat sekolah seperti SMP atau SMA atau mungkin organisasi di luar sekolah itu berpengaruh untuk memasuki universitas yang kita inginkan? Oh, oke. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Aku tuh I'm not as well as organized as Dinda and Tazrifa sebelumnya. They were so cool and kayak aku kenal juga sama mereka pas mereka SMA and they were like really organized. Meanwhile aku nggak sekeren mereka. And sebenarnya ini sih menurut aku sangat amat berpengaruh ya. Soalnya kayak especially kalau misalnya kayak kamu masuk SNM, aku kan alhamdulillah keterimanya jalur SNM UI Sastra Perancis. Itu karena mungkin aja faktornya salah satunya karena aku masukin sertifikat. Waktu itu aku sekretaris MPK 1. Jadi menurut aku sebenarnya walaupun nggak berpengaruh juga experience-nya tuh jujur kayak berpengaruh sih, maksudnya kayak buat experience-nya aja in terms of experience gitu. Oh, oke, makasih Kak Zenita. Nah, Kak Zenita, aku mau nanya nih, selama menjalani organisasi nih, menurut Kak Zenita sendiri, ada gak sih kesulitan atau keterhambatannya? Pastinya ada sih ya. Either itu dari internal atau eksternal pasti ada menurut aku. Apalagi kalau misalnya internal kayak masalah gabut dan mager dan kayak you're not just in the mood to do anything gitu kan. Dan menurut aku itu kayak ya udah if you need to take time then take time gitu. Soalnya kayak nggak bakal bisa dipaksa juga kan kalau misalnya kayak kamu lagi kayak burn out tapi ada urusan gitu. Jadi mendingan menurut aku you take time for yourself terus ya kamu selesain dulu gitu masalah internal kamu. Terus kalau keterhambatan atau ketersulitan eksternal pasti ada ya dari temen, either itu kayak miskom atau kayak ya miskom sih mostly kalau misalnya dari eksternal ya. Tapi itu bisa diomongin kok pasti semuanya tuh pasti bisa diselesaikan kalau misalnya kalian mau ngomong. Intinya gitu sih. Jangan kayak aduh jangan nggak enakan gitu loh orangnya pasti kalian nggak Oke, enakan kan. iya ya. Nah, Kak Zenita, aku mau nanya nih, pasti kan kita semua tahu kalau misalkan organisasi
satu, manfaatnya menambah pengalaman. Nah, selain menambah pengalaman, apa sih manfaat dari mengikuti organisasi? Selain menambah pengalaman, sebenarnya tuh networking ya. Kayak you never know who you meet kan in an organization. Jadi kalau misalnya kayak, especially di kuliah, itu tuh sebenarnya kamu masuk organisasi itu cuma buat nyari network sebenarnya kalau misalnya di kuliah. Apalagi kalau aku kan ikut organisasi kayak tingkat universitas gitu kan. Jadi tuh teman-temannya tuh bener-bener lintas fakultas. Kayak aku anak sastra tapi teman aku anak FK, anak FEB, anak FKG, terus kayak mereka tuh keren-keren banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya selain menambah pengalaman, nambah temen itu yang lebih berguna malah menurut aku buat either buat organisasi atau kerja nanti. Gitu. Oke, oke. Nah, Kak Zenita, menurut Kak Zenita sendiri nih, gimana cara untuk berkontribusi dan berpartisipasi di dalam organisasi? Oke, kalau kontribusi sebenarnya kayak as long as you kayak participate in the projects, itu it's okay sih. Maksudnya kayak selama ada kayak proker misalnya itu kamu ikut, terus kalau bisa kamu bantu promote proker itu juga itu salah satu kontribusi sih menurut aku. Nah, kalau untuk berpartisipasi gimana, Kak? Kalau partisipasi ya just be enjoying participation sih menurut aku. Ini Isaac banget, tapi kayak kalau misalnya I'm an Isaacer by the way. Jadi kalau misalnya kayak kalian tahu Isaac, we have one of the values is to enjoy participation, and enjoying participation itu kayak hyping your friends as MC misalnya kayak mereka jadi MC, kalian kayak ih keren banget nulis chat di comment box itu it means a lot for them and for us juga. It can build connection and relations juga, and by doing that you already participated. Jadi kayak it's not that hard to participate in project. Jadi kamu dengan aktif dengan nyalain kamera aja tuh menurut aku udah salah satu cara kamu berpartisipasi. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih, teman-teman mungkin juga nih kalau misalkan anak zaman sekarang nih sebutnya kemudian, kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu, terus orang tua ada yang marahin jadi, aduh males dia ngerjain ini. Nah, Kak Zenita sendiri nih, menurut Kak Zenita, bagaimana cara mengatasi masalah kehilangan motivasi atau semangat saat berlangsungnya rangkaian organisasi? Oh, ini jujur aku sering banget sih. Soalnya aku juga sekarang lagi kayak I'm organizing a conference right now, an international conference. Jadi, if I was feeling burnt out, kalau aku lagi ngerasa burnt out atau kayak lagi ngerasa capek, I talk to my friends. Kayak especially kayak my team leader, kan aku ada leader aku kan. Itu pasti aku harus bilang sih at least. Soalnya kayak it's normal, kayak it's really okay to feel like burnout atau kayak nggak mood, it's really okay, cause we all feel it, apalagi in this pandemic kan. Jadi menurut aku it's really okay kalau misalnya kamu at least as long as kamu bilang gitu ke atasan kamu. Soalnya kan pasti kamu juga ada tugas kan, ada kayak tanggung jawab kamu gitu di organisasi misalnya. Kalau misalnya kamu tiba-tiba hilang gara-gara kamu kemudian, that's not right gitu. Kayak that's not how you do things. That's just like kayak fleeing from kayak kabur dari responsibility kamu aja gitu kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya kamu kayak ngerasa moody, ya kamu bilang aja. Pasti tim leader kamu atau kayak atasan kamu juga kayak, okay, if you need time, then we will give you time. Tapi we need you to come back to your feet lagi gitu. Jadi kayak nggak bisa berlama-lama juga gitu. Ya, oke. Kak Janita, pasti kan pada masa pandemi ini tentunya sangat berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana sebelumnya kita bertatap muka, sekarang jadi tatap kamera nih seperti ini ya. Nah, buat Kak Janita sendiri, ada nggak kesulitan untuk melaksanakan rangkaian organisasi di masa pandemi ini? Pasti ada ya kesulitannya. Mostly kayak internet connection, ya nggak sih? Kalian juga pasti kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya udah nge-lag dikit tadi udah males, jadi rasanya kayak gitu. Tapi ya emang ya we can't help it juga sih. Kayak kalau misalnya kayak gitu ya paling kita jaga-jaga aja mungkin buat kayak punya data cadangan. Terus
just make sure like everyone knows kalau misalnya internet connection kalian lagi jelek. Terus paling gitu sih. Sama mostly kayak kalian bosen gak sih kayak di depan kamera atau kayak di Zoom mulu? Ya, just try to make sure kayak you're comfortable in the place you are. Jadi kayak kamu nyaman gitu loh di tempat kamu. So, kalau misalnya kamu udah gak nyaman, ya susah buat ngikutin acara yang berjam-jam yang kayak aku tahu banget pasti capek dan males gitu kan. Tapi ya just distract yourself as long as you can get the essential of the kayak the things. Oke. Kayak Kak Zanita, aku boleh nanya gak nih, gimana sih cara atur waktu versi Kak Zanita? Pasti kan susah ya antara organisasi dan perkuliahan kakak sekarang nih. Okay, you know what? I have to say I'm really bad at time management. Kayak aku jujur aja nih ke kalian, I'm really shitty at time management. Kayak bener-bener aku tuh sering banget kayak ketiduran. Kayak aku PJ, bayangin aku PJ studi banding dan aku ketiduran pas studi bandingnya. Itu jangan dicontoh ya, guys. Jadi kalau misalnya bisa, kalian harus tahu dulu sih kayak kalian tuh tipenya yang kayak gimana. Kalian harus set reminder atau enggak. Kayak Dinda tadi kan dia perlu kayak make to-do list gitu kan. Nah, aku juga kayak gitu tapi mungkin nggak serapih dia ya. Kayak I just kayak put like the things I need to do this week. Kayak apa aja yang harus diselesain hari Iya, iya, ini. iya. Terus kayak ya udah aku cari kayak misalnya kayak lagi mood ngerjain yang mana dulu, ya udah kerjain gitu. Gitu sih. Oke, kan kita kan sekarang ini lagi membahas organisasi kemahasiswaan nih Kak Zanita. Nah, menurut Kak Zanita, hal-hal apa sih yang perlu dipersiapkan untuk masuk organisasi? Buat di kuliah nih maksudnya. Kayak Ya, boleh untuk OSIS di organisasi di SMA atau organisasi di Oke, tapi kalau misalnya beda banget ya maksudnya, kalau di SMA kan kayak you just need to pass the interview kan buat OSIS, iya nggak sih? Sekarang masih kayak gitu nggak? Wawancara ya oh, sekarang? ya ada wawancara karena aku OSIS juga nih Kak, jadi aku pengalaman pas mendaftar OSIS itu kita ada pengisian form kayak punya Oke. pengalaman atau enggak sih kalau aku. Nah, kalau Kak Zenita sendiri saat pendaftaran organisasi di sekolah dan di universitas sekarang tuh gimana? Kalau dulu di SMA kayaknya ya basic ya, sama kayak kamu juga. Jadi kayak cuma ditanya dulu ada nggak pengalaman mungkin di SMP atau kayak gimana. Terus tapi it's really different in kuliah ya. Kalau misalnya di kuliah tuh bener-bener kayak atau mungkin organisasi yang masukin rada beda ya. Jadi kalau misalnya di organisasi yang aku masuk itu kan ISEC, itu dia really strict, ketat banget. Bener-bener kayak mau masuk kerja. Jadi ada sesi tahap screeningnya, screening CV. Jadi buat kalian sekarang, mungkin kalau misalnya kalian gabut-gabut nih, kalian bisa ikut lomba-lomba gitu. Karena itu sangat amat membantu buat di CV kalian, apalagi kalau maba. Pasti bingung kan, ini gue nulis apaan nih? Untungnya dulu aku ada OSIS kan, terus dulu aku juga ketua modern dance for a year. Jadi kayak ada yang bisa aku masukin. Even dulu tuh aku menang debat di bulan bahasa, itu aku masukin di CV, saking kayak dulu tuh aku nggak ikut lomba apa-apa kan, jadi kayak udahlah masukin aja lomba debat bulan bahasa gitu, debat bahasa Inggris juara 1 kan, jadi kayak ya udahlah masukin aja. Itu karena guna banget kan nanti buat di CV. Jadi paling itu sih kalau misalnya di kuliah tuh ada CV screening, terus ada LGD, kalian tahu nggak, leaderless group discussion. Jadi nanti kalian dikasih case, terus kalian diskusi gitu. Sama yang terakhir itu tahap interview atau wawancara. Gitu sih kalau aku. Mostly. Oke, terima kasih ya Kak Zanita. Nah, Kak Zanita, sekarang nih kita mau ngadain sesi tanya jawab nih sama teman-teman di rumah. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang ingin bertanya sama Kak Zanita, boleh banget nih ditanya nih Kak Zanitanya dengan cara kayak tadi raise hand, lalu open kamera, open mic, dan tentunya memperkenalkan diri sebelum bertanya. Atau boleh di kolom chat dengan format nama, kelas, dan pertanyaan. Dah, teman-teman ada yang mau tanya nggak nih sama Kak Zanita? Ada nih dari Kak Edgar Albukhari. Oke, boleh di-unmute dulu, terus memperkenalkan diri. Halo Kak Zenita, sebenarnya salam kenal, perkenalkan nama saya Edgar Albukhari.
dari 10 MIPA 1. Kak, saya ingin bertanya, Kak, apa motivasi Kakak dan cara Kakak biar survive di dunia perkuliahan dan di organisasi perkuliahan? Itu aja. Terima kasih. Oke, Halo terima kasih. Edgar, iya Oke, makasih ya. Kak Jelita mungkin kita keep dulu nih ya. Kak, pasti ada Oke, oke. teman-teman lagi nih yang mau bertanya. Ayo, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Aku mau nanya. Oke, ini ada Kak Fira Ah. Aurelia ya, tadi raise hand. Oke, halo Kak Zenita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fira Aurelia dari kelas 11 IPS 3. Sebenarnya di sini aku udah nyatat beberapa pertanyaan sih, tapi aku mau tanya satu pertanyaan ini ke Kak Zenita. Pasti kan kalau misalnya bergabung ke organisasi itu ada kayak sesi tanya, sesi wawancaranya gitu kan. Di organisasi itu kira-kira pas wawancara gitu penting banget nggak sih Kak, kayak self promote gitu? Soalnya tuh bukan hanya pas wawancaranya aja sih, tapi kalau misalnya kita udah bergabung di organisasi kemahasiswaan itu penting banget nggak self promote? Karena kalau misalnya kita nggak melakukan self promote itu, apakah kira-kira kita bakal dibilang kayak pasif gitu? Dan mungkin ada saran dari kakak untuk anak-anak yang mungkin kayak takut untuk melakukan self promote karena takut dibilang kayak pencitraan atau apapun itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fira atas pertanyaannya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau tanya? Saya izin bertanya. Oke, boleh untuk Kak Valkeska untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Valkeska Zaina. Saya ingin bertanya, kalau untuk di kuliah itu, apakah universitas itu support semua program kerja yang organisasi adakan atau dilepas semua ke mahasiswanya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lea atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand. Ini dia. Kak Justin. Oke, Kak Justin, boleh unmute lalu memperkenalkan diri sebelum bertanya. Oke, perkenalkan nama aku Justin Levina, aku kelas 10 MIPA 4. Nah, pertanyaan aku gini, Kak. Kakak kan tadi bilang kakak gak bisa time management gitu kan? Nah, cenderung aku juga kayak gitu. Terus kakak bilang kakak bikin list to do gitu kan? Nah, gimana kalau kakak udah bikin listnya, tapi kayak udah bener nih kayak hari ini gini, terus sampai timer gitu, alarm. Tapi kakak kayak lupa gitu satu gitu. Itu kan mesti kalau aku sendiri bakal kayak kacau tuh langsung kayak harusnya habis ini gue ini, tapi gue malah nggak ngelakuin ini gitu kan, langsung kayak pusing gitu kan. Itu kakak gimana tuh cara ngatasinnya gitu? Terus apalagi kan kayak suka gak mood nih, yang gak mood ini nih masalahnya kan, kayak mau lakuin A jadi gak mood, terus itu jadinya kayak nge-delay gitu, nge-lama gitu kan. Nah itu kakak gimana caranya? Kasih. Oke, terima kasih Justin atas pertanyaannya. Wah, ada lagi nih kayak nanya di kolom chat. Aku bacain ya, Kak. Halo Kak, aku Desnita dari kelas 12 MIPA 3. Aku mau tanya, apa motivasi kakak untuk mengampu jurusan bahasa? Soalnya pasti ada aja yang bilang ngapain masuk bahasa, les aja kan bisa. Wah, oke. Udah banyak nih pertanyaan yang masuk ya Kak. Mungkin untuk Kak Zinta dipersilahkan untuk menjawab. Oke, ini terserah ya jawabnya aku yang mana dulu. Mungkin boleh dari yang pertama dulu ya, si Edgar. By the way, ini kalian kebanyakan anak kelas 10 ya? Kalian niat banget sih, dulu aku kelas 10 kerjanya cuma main-main doang, tau nggak? Semangat ya. Aku tahu di masa pandemi ini kalian jadi harus makin ambis karena persaingan makin ketat, yes, right or not? Bener kan? Nah, jadi paling aku mau jawab si Edgar dulu ya. Tadi kamu udah nanya motivasi ya. Aduh, mohon maaf banget nih. Ini aja, gue aja udah kayak barely surviving gitu ya di kuliah ini baru semester 3. Apalagi kalau misalnya kalian baru tahu, nanti ini kalian masuk itu udah kurikulum kampus Merdeka kan. Itu bakal jauh lebih ketat lagi. Jadi kayak ada beberapa matkul yang harusnya untuk 7 semester itu digabung buat jadi 5 semester. At least that's for me. Jadi buat motivasinya ya udahlah mau gimana lagi, kayak ya udah gue harus dapet sarjana gitu kan, kayak at this point ya I have to graduate gitu kan at some point. I also need to make my parents proud because
they have like ya mereka udah ngebiayain aku dari kecil gitu kan, so kayak ya we have nothing left to do than to survive gitu, at least gitu sih buat aku. Terus kayak one of the thing that kayak help me to survive is also my friends, kayak teman-teman aku di sastra Prancis tuh is very supporting, and I know that it's a privilege. Jadi kayak aku denger temanku anak hukum, anak FT yang lebih gede gitu ininya fakultasnya, mereka susah buat nyari temen yang kayak deket gitu kan. Jadi kayak it's hard for them to kayak bonding gitu kan. Jadi kayak lebih susah. So I'm really grateful for my environment. Terus, aduh aku lupa lagi. Tadi pertanyaannya apa lagi ya? Oh, coba yang chat dulu kali ya. Terima kasih Desnita dari kelas 12 MIPA 3 sudah menanyakan pertanyaan ini, karena aku ingin meluruskan sekali lagi bahwa sastra itu susah banget ya kawan-kawan, apalagi nih ya kalian, aku nggak mau nakut-nakutin sih buat kalian yang kayak tertarik untuk sastra, tapi sastra tuh sama sekali tidak mudah, sama aja gitu, sama susahnya sama anak hukum, anak HI, even kayak ya mereka bedah artikel, ya kita juga bedah artikel, even and in French lagi. Jadi janganlah kalian terlalu mikirin stereotip yang jelek-jelek itu, karena they don't know what we have been through gitu kan. Jadi kayak it's not, kita nggak belajar bahasa doang, especially di Sasper UI itu kita belajar kebudayaan, sejarah, linguistik. Kalian kalau tahu linguistik tuh sangat amat susah ya kawan-kawan. Jadi jangan meremehkan anak sastra ya. Jangan ada stereotip-stereotip bahwa sastra itu gampang, karena sastra itu sangat amat tidak gampang. Dan sebenarnya motivasi aku juga sebenarnya dulu one of the people yang kayak sastra bahasa doang gitu kan. Terus pas masuk, wow, amazing, kok begini, kan gue kaget, terkejut gitu kan. Jadi motivasinya tuh sebenarnya masuk Sasper karena aku bisa dapat undangan, sebenarnya gitu aja sih. Jadi waktu itu guru BK-nya bilang kayak udah kamu masuk Sasper aja, pasti dapat undangan UI, saya yakin, saya jamin. Terus kayak ya udah pas masuk, loh kok begini? Tapi ya udah di enjoy aja kan, nggak mungkin gue keluar terus UTBK gitu kan. Jadi kayak ya udah enjoy aja. Terus tadi self promote ya, si Vera nanya. Sebenarnya kalau buat self promote, you just have to be true to yourself. Kayak you don't have to fake an image. As long as you are true to yourself, itu kamu pasti kayak everyone will see it juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kamu kayak try too hard to kayak conjure an image for yourself, kayak try to make it aesthetically pleasing, it's not good juga gitu loh. So because it's not yourself gitu kan. Kalau misalnya kayak it is your true self, then yeah, that's fine, that's great for you gitu. Cuman menurut aku as long as you kayak ya you just have to be true to yourself gitu loh. Gimana ya, I cannot merangkai kata-katanya, tapi intinya kayak kamu harus ya kamu tunjukin aja kamu tuh aslinya kayak gimana gitu loh. I know it's hard, especially for the introverts, kayak mau ngomong di Zoom gini aja pasti takut kan, maksudnya kayak ngomong kayak gini aja pasti kayak gemeter atau gimana gitu, kayak gue ngerti gitu perasaannya. Cuman ya we can help it juga gitu. Kalau you want to be remembered, then you have to do something, intinya gitu sih. Jadi kalau misalnya kayak kamu mau diinget orang kalau kamu diem doang, ya gimana sih, ya kamu kalau misalnya ngeliat orang yang diem doang juga kamu kayak ya, kamu nggak terlalu inget gitu kan orangnya, intinya gitu sih. Jadi kayak ya you have to be stand out sih intinya. That's why like I like to color my hair, kayak sebelumnya aku ini blonde and everyone kayak call me the blonde girl, and it's one of like image loh, it's one of like our image gitu. Jadi kayak oh Zenita yang blondie itu, yang wibu itu ya, walaupun stereotipnya rada jelek gitu, tapi kayak ya udah gitu kan, ya at least people remember me gitu sih buat self promote. Jadi kayak ya nggak usah terlalu lebay lah atau kayak gimana, mereka juga pasti bakal kenal sama kamu kok in the end gitu. Terus tadi siapa lagi yang nanya ya? Oh, time management ya. Betul Kak. Iya.
Ya, Justin, kita sangat amat sama menurut gue ya, kita sama nih. Soalnya I'm really bad at this juga, kayak I cannot, it's one thing that I cannot solve it until now. Even now, even after aku, makanya aku bilang kan, aku tuh udah bikin to-do list aja tuh kadang-kadang masih lupa gitu. Soalnya ya it's really hard. Tapi one thing that I'd like to do is kayak aku taruh di home aku gitu. Jadi kayak langsung kelihatan gitu kan list-listnya. Itu tuh langsung kelihatan. Jadi kalau misalnya aku lagi main HP, terus kayak nge-scroll, itu kayak kelihatan gitu loh, kayak nih kerjaan yang lu belum kerjain gitu. Nih loh, yang masih banyak nih. Jadi tuh kayak langsung kelihatan gitu loh. Atau kalau misalnya kamu lebih ekstrim lagi, kamu jadiin wallpaper atau lock screen. Itu bener-bener kayak langsung kelihatan gitu. Kayak wow, minggu ini banyak banget yang harus gue kerjain. Pasti bakal kayak mau buka TikTok juga pasti kayak rada kayak terbebani gitu rasanya ya. Jadi paling gitu sih kalau aku. Soalnya terus juga kan aku juga ada atasan kan kayak tim leader gitu. Dia pasti bilang kayak nih lu belum kerjain ini nih, lu kerjain dulu ini. Terus kalau misalnya kalau aku tuh kebeban gitu loh jadinya kalau misalnya belum. Even aku kalau lagi nggak mudian juga pasti kayak kepikiran gitu kan kayak aduh mau buka YouTube dulu bentaran tapi kayaknya tugas gue masih ada yang belum selesai nih. Pasti kepikiran mulu kan. Akhirnya in the end aku kerjain dulu walaupun lama, walaupun kayak setelah 2 episode anime. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting selesai kerjaannya. It's okay. Terus tadi Justin juga nanya nih Kak, kalau tentang masalah mood, gimana sih Kak Janita ngatasin masalah moodnya kalau misalkan lagi ngejalanin suatu organisasi? Lagi nggak moodnya ya, kalau Ya, lagi. nggak mood. Kayak yang tadi aku bilang sih, you just have to say it. Soalnya gini loh, kalau misalnya kamu di organisasi, pasti kamu ada kayak porsi kerjaannya masing-masing kan. Nah, ya udah kayak ini udah nih porsi kerjaan kamu. Terus kamu nggak mood nggak ngerjain. Ini urgent apa enggak? Ini diperluin secepatnya atau enggak? Kalau misalnya masih kayak misalnya 1 minggu lagi, ya udah kamu bisa leha-leha seharian, tapi abis itu kamu kerjain. Jangan kayak kamu tinggal nih sampai seminggu kamu tinggalin gitu. Ya itu namanya gadir ya, itu namanya gak tahu diri ya. Jadi jangan seperti itu kawan-kawan. Terus kamu bisa bilang juga kalau misalnya nih deadline-nya besok, tapi kamu gamutnya hari ini. Ya kamu bilang ke tim leader kamu, sorry banget nih, gue lagi gamut banget, lagi burn out abis-abisan, gue nggak bisa ini, nggak bisa kerjain dulu. Pasti dia nanti bisa nyari penggantinya gitu loh, bisa cari penggantinya. Soalnya tuh yang kayak gini-gini tuh kalau bisa jangan H-1 ya, itu rada sotoy juga sih, rada ngeselin juga kalau misalnya ngasih tahu H-1 terus deadline-nya besok. Soalnya kan harus nyari pengganti buat yang ngerjain tugas kamu gitu kan. It's not easy gitu kan. Jadi ya kalau bisa diomongin aja sih sebenarnya. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Junita atas jawabannya dan teman-teman juga nih yang udah bertanya. Nah, Kak Junita habis ini kita mau ada sesi dokumentasi, tapi mungkin sebelum sesi dokumentasi, Kak Junita bisa nih kasih kata-kata semangat atau pesan untuk teman-teman generasi muda yang mungkin sedang mau memulai organisasi, tapi kayak masih ragu-ragu, masih takut. Ada gak Kak? Kalau dari aku mungkin semangat ya. Soalnya sekarang apalagi nanti kalau dunia perkuliahan, dunia pekerjaan tuh sangat amat kompetitif and if you have nothing to stand out, then you're out gitu, kayak you won't be remembered. And I know this might seem scary. I've cried about it before juga, kayak gimana nih gue nanti gedenya kalau misalnya gue nggak ngapa-ngapain. But it's okay, everyone has their own pace. Semuanya punya waktunya masing-masing. Jadi kalau misalnya teman kalian udah keren, kalian belum, nggak apa-apa. Kalian juga bakal ada waktunya buat keren. Gitu, semangat semuanya. Maaf ya Tata, aku udah bicara masih di mute nih Kak. Oke, kita kasih plus dulu nih yang meriah buat Kak Zinita teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, habis ini kita akan ada sesi dokumentasi. Jadi teman-teman semua yang masih off cam, ayo on cam dulu nih. Ayo teman-teman semua kita mau ada sesi dokumentasi dulu nih sama Kak Zenita ya.
Wah, tadi aku salah sebut ya, maaf ya Kak. Mungkin banyak narasumber nih, kayak jadi agak kegok-kegok kali ini ya. Ayo, teman-teman semua nih, kita on cam dulu. Eh, kepada para narasumber, Kak Jenita dan Kak Dinda, boleh on cam juga, karena kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Mungkin udah banyak nih ya teman-teman kita yang on cam. Untuk Kak Felia Safina, dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih MC. Ya. Untuk slide 1, 2. Slide 2. 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Untuk slide 1, boleh gaya bebas. Satu, 2. Untuk slide 2, boleh gaya bebas. 1, 2. Oke. Tiga barengan dong. Bentar dong, ulang. Kita bertiga barengan dong. Gimana nih? Boleh. Garpu somai. Garpu somai. 1, 2, 3. Yeay, thank you. Oke. Wah, nggak nyangka ya, ternyata waktu kita bersama nih sudah selesai nih. Terima kasih banyak saya ucapkan ya kepada Kak Jenita karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada Zoom hari ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah nih sekali lagi untuk Kak Jenita. Nah, semoga materi dan sharing yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, Kak Jenita, abis ini kita mau ada penutupan. Jika tidak mengganggu, boleh tetap bersama kita di Zoom ini, tapi kalau ada acara habis ini, tidak apa-apa jika harus live. Oke, tidak terasa ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi di acara 60 Session pada hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah memberikan ilmu serta sharing-sharing pengalamannya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adit. Wah, keren ya moderator dan pembicara-pembicara kita pada acara hari ini. Bisa kita beri applause dulu dong untuk mereka. Seperti yang tadi dibahas, kita udah dikasih tahu hal-hal apa aja yang harus dipersiapkan kalau memasuki suatu organisasi, terus manfaat berorganisasi, cara berbaur dalam suatu organisasi, sampai cara menyelesaikan masalah dalam suatu organisasi. Pokoknya lengkap banget ya tadi. Semoga bermanfaat ya sharing-sharingan kakak-kakak tadi bagi kita semua. Oke, baik, sebelum penutupan, partisipan diharap untuk tidak live terlebih dahulu, karena akan di-share link untuk absen. Oke, alhamdulillah acara 60 Session sudah selesai dan berjalan sangat lancar. Saya dan teman-teman dari OSIS MPK sangat berterima kasih kepada kakak-kakak pembicara yang keren banget sudah mau meluangkan waktunya untuk berbicara dengan kita di acara 60 Sessions hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Kak.